Suaminya tambah kuat Pak Ustaz. Alhamdulillah. Kuat apa? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azimil qail wa huwa asdaqul qailin wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Hadirin kalimin, para alim, para ulama, para asatidz, para sesepuh, wabil khusus ketua majelis taklim Allah Sarah. Tadi saya mikir apa Pak Ustaz? Dan juga alhamdulillah di sini ada ketua yayasan Ikawangi Guru Sehat ya. Dan juga ketua majelis alhamdulillah ya. Dan mungkin yang lainnya dengan tidak mengulas buat saya para sahabat sekalian. Dan ini saya sebutkan satu persatu hadirin wal hadir Bapak Ibu yang sangat saya hormati, insyaallah yang hadir pada kesempatan yang mulia ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sehat Bapak? Ibu sehat? Alhamdulillah, dengan nikmat sehat akhirnya kita bisa melangkah kaki ke majelis yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan dengan perkumpulan ini, perkumpulan dengan dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nantinya mendapat syafaat beliau yang berkati. Amin ya rabbal alamin. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasanya diadakan di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal. Pada saat ini masih bulan Rabiul Awal Bapak ya? Ya. Masih. Biasanya Rabiul Awal. Ya Pak ya. Nama bulan Hijriah kan tentunya kan hafal semua ya. Terkadang tidak sedikit di antara kita ya, seiman semuslim yang lupa dengan tahun atau bulan Hijriah. Hafalnya bulan Masehi aja biasanya Pak. Ya, Januari, Februari sampai Desember. Kalau sudah tanggal 1 yang pegawai negeri, mereka tahu udah Pak itu. Wah, ini bulannya sudah pindah. Kan gitu Pak ya. Betul. Ya, yang perlu kita ketahui lagi yakni bulan Hijriah. Ya, apa enggak bulan Hijriah Bapak Ibu? Insya Allah. Saya coba dulu. Tes dulu. Yang pertama bulan Hijriah itu adalah Haram. Jawa. Ini Hijriahnya, bukan Jawanya. Muharram. Ya, Hijriahnya. Yang pertama bulan Muharram. Tapi kalau orang Jawa bilang bulan Suro. Ya, kita ingatkan itu. Ya, bulan Suro. Itu. Padahal kalau Hijriahnya bulan Muharram. Nah, ada lagi yang mengatakan bulan apa? Asyura. Setelah Muharram bulan Safar. Apa dia? Safar apa Safar? Safar pakai S. Kemudian pakai Pak. Safar. Kalau orang Jawa bilang Safar. Karena lidahnya lidah Jawa kan kaku Pak. Namanya Sapi aja dipanggil Sapi. Namanya betul-betul Siti Khotijah dipanggil Siti Khotijah. Ya. Nah itu senengannya kan orang Jawa kan berubah-ubah nama kan ya. Padahal orang tuanya dulu kalau ngasih nama bikin bubur jenang putih, jenang abang. Sekarang manggilnya seenaknya sendiri. Arifin panggil Arifin. Padahal Arifin itulah lidah Jawa, tidak bisa kita tinggalkan. Ya, Muharram, Safar, Mulut atau Rabiul Awal? Mulut. Rabiul Awal. Terus Rabiul Sani.
akhir, mubadir, mubadir, Akhir. rojab apa jab? Rajab. Wah, nanti pulang tahun sama istrinya nanti. Rojab, Saban. Saban, Ramadan. Ruan, Saban atau Ruan? Kalau orang Madura apa? Saban. Arwah. Arwah. Arya Kamandanu. Atau Ruan itu bulan apa? Rebe. Bulan Rebe apa Kemis? Rebe no. Dan Ruan kalau orang Jawa Ruan. Ya, bulan Syakban. Kalau orang Madura Rebe. Ada lagi kebaran lagi mungkin Jawa Tengah. Ada yang Sunda, ada yang Sunda. Oh, itu Jawa Tengah itu. Betul Jawa Tengah. Saban, tapi Saban. Ramadan. Ramadan apa poso? Poso Venus. Ramadan. Sawal. Dzulqa'dah atau Slow biasanya ya. Kalau orang Madura bilang apa? Tekepe. Tekepe. Tekepe kok. Kacong itu. Tekepe, tekepe, Slow ya. Dzulqa'dah. Zulhijjah. Zulhijjah ada yang mengatakan bulan haji. Masya Allah. Tapi semuanya sama ya. Yang jelas penanggalan bulan. Cong. Ya, tadi disampaikan oleh beliau tadi sebenarnya memperingati Maulid diusahakan kata beliau tadi yakni setiap 1 tahun sekali. Kalau menurut saya pribadi sebenarnya tidak harus 1 tahun sekali. Semakin banyak memperingati peringatan Maulid Rasulullah SAW semakin bagus. Ya, hikmah yang pertama ya memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW untuk meneladani ya akhlak beliau Rasulullah SAW semakin dekat kepada Rasulullah. Satu, hikmah yang kedua enak ustaznya. Ya, sudah hari kemarin ya udah baru Masya Allah gitu ya. Ini bukti kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Man ahabba syai'an fahuwa abdu. Man sapani wong ahabba kang seneng sapa siuman syai'an ing suwi-wiji fahuwa moko siuman itu abdu, harus siap jadi abdunya. Harus siap jadi abdunya. Kalau kita menyukai sesuatu harus siap jadi pelayan. Ada yang seneng kucing enggak? Bapak ada seneng kucing? Ibu ada yang melihara kucing di rumah? Harus siap jadi pelayannya kucing. Betul apa betul Bu? Ada yang seneng burung di rumah? Ada yang punya burung? Saya bilang burungnya sudah terlalu dua tadi. Kalau memelihara cinta kepada burung harus siap jadi abdunya, harus siap jadi pelayannya burung atau kucing. Pagi-pagi bangun Pak, padahal belum mau ngopi, akhirnya bulunya diambil dulu dikasih minum, belum teh padahal yang punya. Pagi-pagi belum sarapan yang punya, burungnya dulu diambil dikasih makan. Harus siap jadi abdunya. Muhal kalau seandainya cinta sama burung tapi tidak mau jadi abdunya burung. Cinta sama istri, sayang sama istrinya Pak. Siap jadi pelatih. Bapaknya ngaku dong. Gimana? Petir menjawab. Nanti kalau ngantuk nanti kasih amalannya Pak. Terus sudah semangat tadi ya. Kalau pikir itu tidak boleh kadang pikir ngantuk itu Pak. Dan kalau zaman Rasulullah, kalau di waktu zamannya Rasulullah meskipun tidak keren tidak apa-apa, dekat sama Rasulullah. Kalau kita kan jauh, mereka jauh sama Rasul. Dia kan harus keras la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau bapak-bapak dia kan la ilaha illallah, pasti dapat tidur. Kan ada Bu, jadi imam la ilaha illallah. Ada yes ngantuk yang belakang, apalagi yang dari tembok. Hadir ya, semangat kayak tadi selawatan, masya Allah, ya kan? Rasulullah hadir di antara kita. Kalau kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, semangat kayak tadi Rasulullah hadir. Rasulullah hadir, senyum Rasulullah SAW kepada kita.
Bapak Ibu kalau ada ucapan Rasulullah ya tidak boleh diem, harus menjawab. Allahumma sholli alaihi. Kalau ada suara Muhammad, kalau dijawab Allahumma sholli alaihi. Kalau kita tidak mau menjawab, itu termasuk orang yang bakil, orang yang kata Rasulullah SAW. Ya Rasulullah begitu, medit bakil ya, kalau tidak mau menjawab salam. Gitu. Jadi orang yang medit, orang yang bakil bukan orang yang tidak mau memberikan hartanya, enggak. Tapi yang tidak mau menjawab salam besok itu dikatakan bakil atau bagi Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Supaya enggak dinamakan medit oleh Rasul. Nanti kalau tidak menjawab salawat, nanti medit semua kita ibu ya. Jangan-jangan nanti saya pulangnya tidak dapat apa-apa gitu ya. Nah, itu ya. Jadi semuanya itu adalah merupakan bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah hadir kok, ya. Terkadang Rasulullah hadir kita malah ngantuk. Ya. Terkadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir ketika sholawatan malah kita berdiam diri. Ya itu. Nanti kita tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tengok ke belakang Pak. Sejarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih dalam keadaan ya masih kecil, digendong oleh yang menyusui beliau. Siapa yang menyusui Rasulullah? Wah, ayo, siapa yang menyusui Rasulullah? Kita sejarahnya Rasulullah. Kita kan memberikan Rasulullah harus tahu sejarahnya Rasul. Siapa yang menyusui? Siti Halimatus Sa'diyah. Ketika digendong oleh Siti Halimatus Sa'diyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam Ka'bah. Ya, masih kecil kan. Kalau dalam Ka'bah tidak seperti sekarang kan. Kalau zamannya Rasulullah di dalam Ka'bah itu masih penuh patung-patung berhala-berhala itu masih penuh. Tapi sekarang sudah bersih. Ketika Rasulullah SAW digendong masuk ke dalam Ka'bah, langsung di sana itu banyak. Di dalamnya ada patung-patung yang luar biasa. Ya. Langsung rontok semua. Tangannya itu lepas semuanya. Tangannya patung. Menghormat Rasulullah SAW itu masih kecil. Diteruskan oleh Siti Halimatus Sa'diyah, di pojok ada patung yang paling besar namanya Ubal. Ubal itu patung yang dibuat dari batu ya, yang paling besar itu rajanya patung. Nah Rasulullah lewat itu langsung nunduk, dan batu nunduk kan? Batu nunduk, batu tidak punya akal no. Nah Rasulullah SAW ketika kita bersolawat tadi itu hadir Rasulullah, kenapa kita kok ngantuk Pak? Kalau kita ngantuk umpama atau Rasulullah hadir lebih parah daripada batu. Mau nggak kita melakukan batu? Tapi alhamdulillah tadi saya kelihatan semangat sekali, masya Allah, sholawat subhanallah. Ya, saya anjuri 2 jempol luar biasa ya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah SAW. Setelah itu keluar Rasulullah digendong Siti Halimatus Sa'diyah keluar dari Ka'bah, keliling Ka'bah yang disebut sekarang namanya ketika tawaf ya di Ka'bah terus di pojokan itu ada namanya batu atau hajar aswad, yang batu dari surga ya. Biasanya kan menyentuh hajar aswad, disodorkanlah Rasulullah oleh Siti Halimatus Sa'diyah ke hajar aswad, tapi belum nyampe ke batu malah batunya loncat ke bibirnya Rasul, malah Rasulullah dicium batu, dikecup oleh batu, oleh hajar aswad. Luar biasa. Kenapa itu? Saking mulianya Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau sekarang Pak, zaman sekarang kalau bapak umroh atau haji namanya nyium hajar aswad itu susah-susah gampang kita ini. Masya Allah dia sampai terlempar Pak. Saking banyaknya orang. Tapi kalau orang Indonesia itu pas Pak, nyium hajar aswad itu tidak susah. Ya, yang susah itu orang yang tinggi-tinggi itu ya tinggi itu susah itu. Ya, bingung mau nyium hajar aswad masuk gini-gini Pak. Nah kita langsung gosok aja kan gampang, itu untung dari jadi orang Indonesia luar biasa banyak. Ya. Tapi kalau ibu-ibu ya kepingin dapat pahalanya mencium hajar aswad, tidak usah pergi ke Mekah Bu. Di rumah sudah ada hajar Bu. Ibu tidur? Masih hidup? Ibu kalau kepingin ya memiliki atau mendapatkan pahala mencium hajar aswad, tidak usah jauh-jauh ke
Mekah, di rumahnya ada Hajar Aswad, ya. Hajar Aswad artinya hajar batu, aswad di ya. Tapi dapat pahala mencium hajar aswad ibu-ibu kalau salaman sama istri harus dicium apanya? Tangannya. Yang lainnya nanti, ya. Ini masalah bersalaman dulu. Ketika salaman sama suami, ya karena salaman aja sama istri antara suami dengan istri udah gugur dari dosa-dosa kecil rontok. Luar biasa. Setelah itu lanjutin dicium tangannya suami. Itu pahalanya sama dengan mencium hajar batu aswad itu. Apalagi suaminya di itu hikmah daripada memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Luar biasa. Ya. Kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah SAW, nanti Rasulullah juga cinta kepada kita. Kita mahabbah kepada baginda Rasulullah SAW. Rindu kita ke baginda Rasulullah SAW. Rasulullah insya Allah mencintai kita umatnya dibuktikan oleh Rasulullah SAW. Ya, pada waktu Rasulullah mau wafat, ya, Rasulullah mau wafat lantas memerintah kepada malaikat Jibril alaihissalam, ya Jibril turun ke bumi. Temui kekasih Rasulullah SAW. Tanyakan kepada baginda Rasulullah SAW, bagaimana kalau menurut pandangan Rasulullah SAW kalau seandainya nyawanya dicabut pada hari ini? Tanyakan kepada kekasih. Naam Gusti. Akhirnya turun malaikat Jibril alaihissalam bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya bertanya kepada engkau ya Rasul, bagaimana menurut pendapatku ya Rasul kalau seandainya Allah Ta'ala menghendaki pada saat ini untuk mencabut rohmu yang mulia? Qala, dijawab oleh baginda Rasulullah SAW, wahai Jibril, kemuliaan apa yang diberikan kepada saya ya Jibril, hingga Allah Ta'ala menginginkan untuk mencabut rohku. Terus akhirnya Allah Ta'ala turun, Allah Ta'ala jauh dalam hadis kursinya, ya Rasulullah, haramtul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta. Ya Rasulullah, akan saya berikan kemuliaan engkau ya Rasul. Haramtul jannata, aku haramkan masuk ke dalam surga ala sa'iril anbiya, kepada seluruh para nabi, Nabi Adam, Idris, Nuh, satu nabi bisa diharapkan masuk surga hatta tadkhulaha anta, hingga kalian masuk surga terlebih dulu. Rasulullah dimasukkan terlebih dulu ke dalam surga, baru Nabi Adam, Idris, terus sampai Nabi Isa menyusul. Ya, meskipun Nabi kita Rasulullah SAW, Nabi yang paling akhir diberikan kemuliaan masuk surga dulu. Dan Rasulullah SAW diberikan kemuliaan seperti itu, dan dia masih ingat kepada umatnya. Duh Gusti, ya Allah, kaifa umat saya diberikan kemuliaan seperti itu Gusti, tapi bagaimana nasib umatku Gusti? Terus dijawab oleh Allah Ta'ala, ya Rasulullah, umatmu akan aku berikan kemuliaan yang berbeda. Wa haramtul jannata ala sa'iril umami hatta tadkhulaha ummatuka. Kalau umatmu ya Rasul, akan aku haramkan masuk ke dalam surga ala sa'iril umami, kepada seluruh umat-umat sebelummu, hatta tadkhulaha ummatuka, hingga umatmu masuk surga terlebih dulu. Jadi umatnya Rasulullah masuk surga terlebih dulu, baru umat yang lainnya menyusul. Umat Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, sampai umatnya Nabi Isa alaihis salam. Untung apa untung? Kita jadi umatnya Rasulullah, untung Mbak ya. Untung Bu, kita jadi umatnya Rasulullah SAW. Orangnya sudah kecil-kecil, usianya pendek-pendek, kan gitu ya? Ya, ini kan sudah semuanya camat-camat semua ini kan, calon nabi semua kan, ya. Kata baginda Rasulullah SAW, ma baina sitina wa sab'ina, usia umatku tidak jauh antara 60 tahun sampai 70. Ada yang sudah masuk 50 dan sudah 50 lebih, ada yang 60. Persiapan sudah ya, harus banyak melakukan tasbih Bang. Rasulullah aja 63, ya kan? Rasulullah 63. Loh, kita ini umatnya Rasulullah tidak jauh dari Rasul. Kalau seandainya ada yang lebih 70 tahun lebih Rasulullah SAW, itu pun tidak banyak. Ya. Jadi
Kalau usia 20 tahun, wah itu nyari dunia air semangat. 30 menikmati, 40 menikmati, nah 50 menikmati, nah sekitar 50 lebih sudah mulai potong tasbih ya Pak ya, tinggal menikmati aja, berbanyak udah Pak. Karena semuanya yang senyum-senyum begini juga nunggu satu itu Pak, ya, tidak bisa dipungkiri itu rahasia. Nah cuma nunggu satu itu, lupa Pak, mati, ya. Saya Pak Juari ya, juga nunggu. Masalah mati itu saya belakangan aja, bapak duluan begini ada bapak duluan, saya belakangan nggak apa-apa kan itu ya. Tapi itu rahasia kapanpun itu Pak, tidak pandang muda, tidak pandang tua. Terkadang habis pulang dari majelis seperti ini, pulang dijemput oleh malaikat Israel juga nggak tahu. Ada itu Pak ya, ada pengajian ibu-ibu yang biasanya mukul rebana itu kuat, pulangnya dari pengajian dengan sampainya itu loh Pak, yang nabur banyak kuat di pojok tadi. Innalillahi wa inna sampai mati ya, namanya sudah usianya kan gitu ya, mati itu. Padahal tadi samping saya itu habis makan donat habis gimana itu nggak tanggung gitu ya. Ini masalah mati nggak tahu kan ya, nggak tahu Pak. Kapanpun bisa terjadi. Pada saat ini kita senyum ya, bercanda, bersolawatan, kumpul-kumpul bareng. Pada hakikatnya nunggu mati, nunggu satu, nunggu mati ini supaya nggak jenuh oleh Allah Ta'ala. Dihibur kita Pak, istri hiburan, suami hiburan, harta hiburan, anak hiburan, semuanya hiburan supaya nggak jenuh karena nunggu mati. Kalau kita nunggu mati aja jenuh Pak, stres jadinya kalau ya. Jadi dihibur, ibu suami, dihibur istri. Akan tetapi terkadang kita dikasih hiburan lupa sama yang berikan ibu. Tidak jauh seperti anak-anak, layaknya anak-anak. Anak-anak itu Pak supaya nggak jenuh dikasih game, dikasih handphone, dikasih mainan. Kan itu ya, itu luang setelah belajar dikasih game mainan. Waktu makan disuruh makan, waktu minum suruh minum, ya suruh belajar gitu. Terkadang saking sibuknya dengan mainannya, saking sibuknya dengan gamenya, lupa sama yang memberikan mainan. Kepada siapa? Lupa kepada orang tua. Main sibuk dengan game. Kalau zaman sekarang kan kalau sudah main game anak terus sampai berhari-hari kan itu ya. Apalagi pas hari libur terus saja begitu. Sampai disuruh makan tidak mau, suruh makan tidak mau, apalagi disuruh sholat. Enak makan. Akhirnya sedikit banyak orang tua itu pasti marah, jengkel. Kalau butuh berebut aja, paksa handphone. Apa yang terjadi? Nangis sana. Ya, karena apa? Lupa sama yang memberikan hiburan. Dan kita ini siapa yang memberikan hiburan? Kita dikasih suami, dikasih istri, dikasih anak, dikasih harta. Itu hiburan. Siapa yang ngasih itu? Terkadang setelah dikasih hiburan kita lupa sama yang memberikan dikasih harta banyak, yang tadinya tidak punya rezeki ya, punya istri kasih istri, yang punya suami kasih suami, lupa sama yang memberikan itu. Semuanya Allah Ta'ala. Mau diperintah sholat aja tidak pernah sholat, tidak pernah sholawatan, tidak pernah zikir, tidak pernah sedekah. Nanti sedikit banyak kalau sudah seperti itu lupa sama yang memberikan hiburan, Allah Ta'ala marah. Kalau sudah Allah Ta'ala marah Pak, dijewer kita Pak. Ya ciwirannya Allah Ta'ala, sentilanya Allah Ta'ala, gunung meletus, gempa bumi, banjir bandang, nggih? Itu sentilanya tidak seberapa itu. Nah, maka dari itu jangan kita lupa kepada Allah yang memberikan hiburan. Sudah ngantuk? Wah, mulai. Ya, ngantuk sih. Ngantuk semua. Kopinya kurang. Ya. Kalau ngantuk sebenarnya gampang Pak ya. Mau tak kasih ilmu bawa-bawa sama ibu mau nggak? Untuk ini majelis ilmu, ya. Tapi rahasia ya, Jangan transfer. Sedikit banyak rahasia, ya. Ilmunya supaya kita nggak ngantuk. Kalau di majelis ilmu ngantuk gampang ya. Baca aja
Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah terbaca terubah. Ya, kok ketawa duluan. Surat Al-Baqarah tapi ayat panjang berek. Ya, ayat kursi yang bunyinya la ta'khudhu sinatun wa la naum. Apa? Coba 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'khudhu sinatun wa la naum. Alhamdulillah hafal semua. La ta'khudhu sinatun wa la naum. Dibaca 1000 kali tanpa nafas. Ya. Kuat gak? Ya. Supaya ngantuk. 1000 kali tanpa nafas langsung. Ya sampai sampai 63 ya. Sampai 63. Dibaca 7 kali tanpa 7 kali tanpa nafas kuat gak? Kuat. La ta'khudhu sinatun wa la naum. Dibaca 7 kali. Terus ya, sambil menggosok-gosok ibu jari tangan sebelah kanan, digosok tangan sama ibu jari sebelah kiri, gosok terus. Ya, biar sekali-kali gosok ibu jari tangan, enggak gosok batu akik aja. Musim Pak, sudah kamu musim itu tapi. Ya, kalau sudah musim Pak, sampai gerakan dikumpulin ya. Baru gerakan dikumpulin. Masya Allah. Tapi kalau sisa dulu masih ada di simpan dulu. Musik keluar. Lah ta'khudhu sinatun wa la naum. Digosok ibu jari tangan sebelah kanan sama ibu jari sebelah kiri gosok. Setelah 7 kali dibaca, setelah itu ditiup. Ya, ditiup, diusahakan ke alisis atas. Itu usahakan. Insya Allah dengan barokahnya ayat, dengan izin Allah maka jangan. Kalau sudah dibacakan ayat itu masih ngantuk, masih ada kopinya. Kopal. Romi. Kopinya bayangkan. Kalau sudah minum kopi masih ngantuk, tidur aja ngapain. Tapi kalau di majelis seperti ini luar biasa Pak. Ya, meskipun ngantuk, kalau sudah kumpul di sini, masya Allah, dulu suka sa'atan di majelis ilmi khairun min alfi raka'atin. Duduk kalian ada pada duduk kalian 1 jam sesaat aja di majelis ilmu khairun min alfi raka'atin, lebih mulia daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Bangun malam sholat sunnah 1000 rakaat. Buat nggak? Ibu buat nggak 1000 rakaat Bu? 1000 rakaat bangun malam buat? Tapi ternyata bapak juga ahli sholat malam kelihatannya. Ibu juga ahli sholat malam. Wajahnya, mukanya itu kelihatan bersinar semuanya karena kelelahan.